Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurbaiti, NIM 1807026076, dan teman saya Ines Rohmatul Hiniah, NIM 1807026093, kelas Gizi 6C, akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami yang berjudul Gambaran Resiliensi Diri pada Penderita Kista Ovarium. Ada 5 konten yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Kista ovarium merupakan kasus ginekologi atau penyakit yang ada pada rahim, vagina, dan ovarium atau sistem reproduksi wanita, terbanyak dari sekian banyak kanker ginekologi yang menyebabkan kematian. Tingginya angka kematian ini awalnya disebabkan karena kista bersifat asimptomatik atau gejala awalnya itu tidak dirasakan dan menimbulkan keluhan apabila sudah menyebar ke organ lain. Kista ovarium merupakan tumor yang bersifat jinak yang biasanya berupa kantong yang tidak normal yang berisi cairan kental atau setengah cair yang tumbuh atau terdapat dalam ovarium. Gejala kista ovarium disebut dengan silent killer atau penyakit yang secara diam-diam sebenarnya sudah menyebar tetapi penderita tidak bisa merasakan karena kista ovarium tersebut tidak menunjukkan gejala awal hingga biasanya penderita menyadari setelah kista ovarium tersebut sudah terasa atau sudah membesar. Karena gejala yang tidak begitu terasa di awal dan baru ketahuan setelah membesar itulah yang menjadikan kista ovarium tersebut berbahaya, karena lama-kelamaan kista ovarium tersebut bisa berubah atau meningkat menjadi kanker. Penyakit kista ovarium memiliki beberapa gejala, diantaranya yaitu hilangnya nafsu makan, perut terasa membesar dan penuh, nyeri saat datang bulan, bahkan hingga terjadi pendarahan yang tidak seperti biasanya. Kemudian perut terasa sakit dan kembung, sulit buang air kecil dan merasa akan buang air besar terus-menerus. Kemudian nyeri saat berhubungan seksual, nyeri pada punggung bagian bawah, mengalami mual muntah dan mengalami kenaikan berat badan. Sedangkan untuk beberapa faktor penyebabnya antara lain, yang pertama yaitu adanya infeksi bakteri dan virus yang menyebabkan penyumbatan pada saluran organ yang berisi cairan. Yang kedua yaitu adanya zat beracun atau dioksin yang ditimbulkan dari asap pabrik, kendaraan bermotor, dan yang lainnya sehingga membantu proses pertumbuhan kista. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi makanan berlemak yang berlebih atau lemak-lemak yang tidak sehat atau susah dicerna tubuh dengan baik sehingga meningkatkan resiko pertumbuhan kista lebih cepat. Kemudian yang terakhir yaitu faktor keturunan atau genetik. Selanjutnya yaitu tentang resiliensi diri. Resiliensi sendiri merupakan kapasitas atau kemampuan manusia untuk bertahan dan beradaptasi menghadapi berbagai stresor kehidupan. Proses bagaimana seseorang individu mendapatkan keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan individu. Penderita kista juga biasanya memiliki penerimaan diri positif atau faktor yang mempengaruhi penerimaan diri untuk berpikir positif. Maka bila seseorang terkena kista ovarium dan memiliki penerimaan diri yang positif, individu tersebut akan cenderung merasa bersemangat karena mampu memahami dirinya, percaya akan kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi masalah dan menjalankan kehidupan seperti biasa. Hal tersebut akan menjadikan individu semakin menerima keadaan di dalam dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran resiliensi diri sekaligus perilaku sehat yang timbul dan dijalani oleh penderita kista. Sedangkan manfaat penelitiannya yaitu diharapkan dapat menambah penerimaan diri khususnya untuk penderita kista ovarium. Dan sebagai informasi bagi lingkungan bagaimana cara memberikan dukungan positif untuk penerimaan diri bagi penderita kista. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif yang bermaksud untuk mengetahui gambaran resiliensi pada penderita kista ovarium. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.
Subjek dalam penelitian ini sebanyak 12 responden dengan kriteria inklusi, yaitu berjenis kelamin perempuan, termasuk dalam usia subur, pernah atau sedang didiagnosis mempunyai kista, dan bersedia menjadi subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengisian instrumen berupa kuesioner melalui Google Form yang berisi pertanyaan terstruktur mengenai topik penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengisian instrumen, sehingga dapat dengan mudah dipahami. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, dan melakukan sintesa serta membuat kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Penelitian dilakukan pada tanggal 1 sampai 10 Juni 2021 dengan diperoleh sebanyak 12 responden. Hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama adalah karakteristik responden. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa seluruh responden adalah wanita usia subur berusia antara 16 sampai 35 tahun yang pernah atau sedang didiagnosis mempunyai kista ovarium, dengan rincian responden yaitu usia 20 tahun sebanyak 1 orang, usia 21 tahun sebanyak 3 orang, usia 23 tahun sebanyak 2 orang, usia 24 tahun sebanyak 1 orang, usia 25 tahun sebanyak 1 orang, usia 26 tahun sebanyak 3 orang, dan usia 28 tahun sebanyak 1 orang. Kemudian selanjutnya yaitu distribusi frekuensi penerimaan diri dan respon penderita kista. Berdasarkan data pada tabel nomor 2, sikap penerimaan diri responden yang mendapat diagnosis bahwa dirinya memiliki kista ovarium diperoleh data sebagai berikut, yaitu sebanyak 75% responden mengalami stres, 91,7% responden merasa dapat mengelola emosi dan dapat menerima diri, sedangkan 75% responden dapat berpikir positif, dan 100% responden memiliki kepercayaan diri bahwa dapat sembuh dari penyakit kista ovarium. Penerimaan diri seseorang dalam menghadapi suatu penyakit selain dari dalam diri sendiri juga dapat dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan lingkungan. Berdasarkan pada tabel nomor 3, gambaran dukungan keluarga dan lingkungan terhadap penderita kista diperoleh data sebagai berikut, yaitu 91,7% responden mendapatkan motivasi dari penderita kista lainnya. Sebanyak 100% responden mendapat motivasi dan dukungan sosial dari keluarga. Sebanyak 91,7% responden ditemani berobat oleh keluarganya. Kemudian 50% responden menerima informasi kista dari keluarga atau lingkungan. Kemudian 25% responden mendapatkan dukungan finansial dari keluarga. Dan 93,3% responden mendapatkan bantuan rawat oleh keluarga. Setelah mendapat diagnosis memiliki kista, maka akan terjadi perubahan perilaku pada penderita. Nah, berdasarkan data pada tabel 4, perubahan perilaku yang terjadi setelah responden mendapat diagnosis memiliki kista ovarium diperoleh data sebagai berikut, yaitu 100% responden menjadi lebih menghargai dan mengerti makna hidup yang sesungguhnya. Kemudian 75% responden menjadi lebih memperhatikan aktivitas fisik yang dijalani. Kemudian 91,7% responden menjadi mengkonsumsi makanan lebih sehat. Kemudian 75% responden menjadi lebih menjaga pola tidur, dan 91,7% responden merasa menambah pengalaman dan pengetahuan tentang kesehatan setelah didiagnosis memiliki kista. Berdasarkan hasil analisis univariat pada penelitian, diketahui bahwa seluruh responden memenuhi kriteria penelitian, yaitu berjenis kelamin wanita, termasuk dalam usia subur, pernah atau sedang didiagnosis mempunyai kista ovarium, dan bersedia menjadi subjek penelitian. Gambaran penerimaan diri penderita kista ovarium cukup tinggi meskipun berbanding lurus dengan tingkat stres dan kecemasan yang dialami responden.
Responden memiliki pengelolaan emosi serta tingkat kepercayaan diri yang tinggi yang berperan dalam resiliensi terhadap diri. Seluruh persentase menunjukkan lebih dari 75%. Hal ini penerimaan diri yang ada pada penderita kista ovarium dapat meningkat, dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. 100% responden mendapat dukungan sosial dan motivasi dari keluarganya. Selain itu, dukungan berupa pendampingan berobat, pendampingan perawatan juga didapat dari keluarga sangat tinggi. Motivasi dari sesama penderita kista juga cukup tinggi, yaitu mencapai 91,7%. Dalam mendapatkan informasi terkait kista, 50% responden menerima dari lingkungan dan keluarga. Sedangkan dukungan berupa finansial dari keluarga hanya 25%. Karena kondisi finansial responden sudah mampu mencukupi biaya pengobatan sehingga tidak perlu bantuan finansial dari keluarga. Perubahan perilaku juga ditunjukkan oleh responden setelah mengalami atau mendapatkan diagnosis memiliki kista ovarium. Perilaku yang ditunjukkan adalah perilaku positif seperti lebih menghargai dan mengerti makna hidup serta cenderung kepada perilaku kesehatan berupa menjadi lebih memperhatikan aktivitas fisik. Responden menjadi mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, menjaga pola tidur, serta menambah pengalaman dan pengetahuan tentang kesehatan setelah didiagnosis memiliki kista. Hal ini merujuk pada teori perubahan perilaku kesehatan, yaitu attitude change and health behavior. Individu akan mengubah perilakunya apabila mendapat informasi yang benar. Individu merasa takut bahwa perilaku dirinya mengganggu kesehatan, maka yang bersangkutan akan mengubah perilaku untuk mengurangi kekuatan individu dalam menyikapi pesan-kesan kesehatan. Dan teori selanjutnya itu the health belief model. Individu yang mempraktekkan perilaku sehat tergantung pada dua faktor, yaitu menghadapi ancaman pada kesehatannya atau percaya hidup sehat akan mengurangi ancaman yang ada. Teori yang ketiga yaitu the theory of planned behavior. Perilaku sehat adalah hasil langsung dari behavioral intention yang meliputi attitude, subjective norms, perceived behavioral control. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari gambaran penerimaan diri penderita kista ovarium cukup tinggi meskipun berbanding lurus dengan tingkat stres dan kecemasan yang dialami responden. Responden juga memiliki sikap mengontrol emosi, berpikir positif, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan kesembuhan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan lingkungan yang juga sangat mendukung para penderita kista ovarium. Dukungan dapat berupa motivasi, dukungan sosial, dukungan secara fisik, hingga dukungan finansial. Perubahan sikap yang terjadi pada penderita kista juga timbul akibat dari penerimaan diri, yaitu berupa perubahan perilaku positif seperti lebih menghargai dan mengerti makna hidup, serta cenderung kepada perilaku kesehatan, berupa menjadi lebih memperhatikan aktivitas fisik. Responden menjadi mengkonsumsi makanan lebih sehat, menjaga pola tidur, dan serta merasa menambah pengalaman dan pengetahuan tentang kesehatan setelah didiagnosis memiliki kista. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.